Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di acara Kumpul Keluarga. Tadi kita membahas dengan Ibu Naida juga, ternyata memang macam-macam. Kalau yang tadi Ibu Naida kemungkinan ada di organ yang akan digunakan untuk berbicara yang perlu dilatih. Tadi ada juga ternyata gangguannya bisa disorder yang lain gitu ya, Onti ya. Nah ini kita bisa lihatnya apakah ada perbedaan nggak sih dari speech delay, dari gejala-gejala yang mungkin dari faktor-faktor berbeda ini? Iya, bisa sekali. Tadi kalau kita lihat misalnya 2 tahun belum bisa makan yang mengunyah yang teksturnya padat, nah berarti lebih ke arah sini nih ya kan orang. Nah kemudian kalau kita lihat tadi kalau dipanggil namanya nggak noleh, terus kemudian kita melakukan gerakan-gerakan yang memang menunjukkan menarik perhatian dia, dia juga nggak attention, nggak tertarik gitu. Nah berarti lebih ke arah bisa jadi kegangguan perkembangan, misalnya ada spektrum autism seperti itu. Kalau misalnya dari yang cognitive dysfunction atau kemudian perkara gangguan belajar misalnya seperti itu, nah itu memang harus dites secara intelijensi gitu, karena kita melihat memang adanya keterlambatan gitu. Nah kalau misalnya tadi dari pendengaran, nah itu memang harus dicek di dokter THT anak, karena itu perlu ada alat khususnya untuk cek tes beranya itu. Tapi kalau kita mau curiga dari orang tua, kita bisa sih misalnya contohnya ini anak kok kalau ada suara kenceng di deketnya kok dia nggak kaget ya gitu. Terus kita panggil juga, kalau harus kenceng baru dia noleh. Kalau kita panggilnya nggak terlalu kenceng kok dia nggak noleh gitu. Nah itu berarti kan kita harus ada curiga apa di pendengarannya seperti itu. Nah tapi di antara selain 4 tadi ada satu lagi nih. Ini kan memang yang kalau kita lihat suatu tantangan untuk zaman sekarang ya, di mana memang anak-anak itu tidak terpapar atau tidak terstimulasi. Misalnya contohnya dikasih gadget, dikasih mainan tapi nggak didampingin. Jadi nih anak disuruh main sendiri, belajar sendiri, nonton sendiri. Nah akibatnya dia tidak terstimulasi dengan baik. Ini juga bisa menyebabkan speech delay. Nah sehingga sebetulnya kan kadang ada orang bilang gini, iya dia ini keterlambatan bicara nih anak saya karena terlalu banyak nonton TV atau nonton gadget gitu kan. Sebetulnya yang disalahkan, yang salah bukan gadget atau TV-nya gitu ya. Tapi gimana kita bisa menggunakan media yang ada untuk berinteraksi sama dia. Kadang-kadang gunakan gadget, tapi kita sambil di sebelah dia memberikan instruksi atau kemudian ngajarin dia, coba kelincinya ada berapa, kita hitung ya gitu ya. Atau balonnya warna apa nih dek, warna merah. Nah itu akan berbeda. Jadi sekali lagi bukan karena gadgetnya, bukan karena TV-nya, tapi bagaimana kita memanfaatkan sarana yang ada untuk berinteraksi dengan dia. Sehingga itu bisa nanti memaksimalkan anak yang tadinya memang kurang speech delay karena kurang terstimulasi, kemudian bisa terstimulasi dengan baik. Ini saya mengingatkan pada satu hal atau kondisi yang dialami oleh salah satu teman saya. Dia punya adik dengan mungkin jaraknya jauh ya, jaraknya hampir 25 tahun dengan si adik. Nah adik ini mungkin punya ibu yang sudah lanjut usia juga, sampai usia 6 tahun dia tidak bisa mengeluarkan kata dengan baik, bahkan mungkin lebih banyak cenderung diam gitu nanti. Tapi di usia di 8 setelah dia mulai masuk sekolah dan terapi, ternyata dia berbicara dengan baik-baik saja. Nah kondisi ini itu yang tadi dibilang interaksinya kurang. Betul. Dan itu menyebabkan dia delay, kemunduran. Tapi gitu kemundurannya sampai hampir 6 tahun, ini luar biasa ya. Karena berarti ada gabungan juga antara tadi mungkin kurang distimulasi dan tingkat kematangan juga bisa juga tadi dalam bisa jadi juga ya. Motor. Jadi itu kalau saya lihat memang ada kombinasi dari beberapa ya. Sehingga tapi bagusnya adalah dia kemudian setelah dilakukan tadi ya intervensi, terapi kemudian kekejar. Karena tadi sifatnya berarti delay bukan disorder. Berpengaruh tidak sih anak yang mungkin speech delay terhadap karakter dia nantinya? Kalau tadi yang teman saya mungkin anaknya jadi cenderung memang pendiam gitu ya. Apakah ini juga berpengaruh atau tidak sama sekali? Bisa jadi perkembangannya nanti ada lonjakan tersendiri saat dia sudah pintar bicara. Iya. Sebetulnya kembali ke bagaimana kita menyikapinya. Pada saat misalnya anak itu mengalami keterlambatan bicara, terus kemudian kita kayak contohnya nih, aduh kalau kamu nggak bisa ngomong sih dek, nah sering-sering kita mengucapkan itu ya pasti akan mempengaruhi kepercayaan dirinya. Tapi kalau kita merasa bahwa oh nggak apa-apa, dedek pasti bisa, nanti kita latihan yuk, kita nyanyi bareng, kita jadi bagaimana cara kita orang tua memberikan semangat kepada anak kita. Tinggal nanti tunggu waktunya dan kita akan berusaha bersama dan sebagainya. Anak akan timbul menjadi anak yang percaya diri, dan banyak sekali orang-orang sukses yang awalnya memang speech delay, tapi kemudian akhirnya dia prestasinya justru
cemerlang di atas rata-rata. Jadi sebetulnya tidak mempengaruhi anak yang punya sejarah speech delay dengan kesuksesannya, anak yang punya speech delay dengan masa depannya, atau anak yang punya speech delay dengan prestasinya misalnya, itu nggak ada hubungannya gitu. Oke, jadi tidak ada hubungan, tergantung bagaimana terapinya, penanganannya, stimulusnya juga dari anggota keluarga harus paling tidak dia punya rasa percaya diri untuk mampu melakukan itu. Benar gitu sekali. Ya, Onti ya. Luar biasa ya, ternyata pengaruh orang-orang tersayang itu adalah sebenarnya obat yang paling mujarab untuk anak kita, baik untuk orang tua gitu ya, Onti ya. Ini pentingnya bagaimana kita terus jadi keluarga yang solid, keluarga yang kondusif, agar yang di dalam rumah itu juga sehat secara fisik dan juga mental gitu ya, Onti ya. Dika. Luar biasa, Onti, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kita di Kumpul Keluarga hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk ibu-ibu di rumah mungkin yang mengalami kondisi yang sama terhadap anaknya ya. Jadi ibu jangan patah semangat, masih ada jalan. Selalu ada lonjakan, selalu ada hal yang unik yang bisa dilakukan. Bahkan dalam perkembangan anak kita selalu ada satu hal yang dibilang keajaiban gitu ya, Onti ya. Betul sekali. Oke, Onti, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih, Dika. Nah, Keluarga Indonesia terus saksikan Kumpul Keluarga. Pastinya masih banyak tema-tema parenting yang bisa diaplikasikan di rumah, bermanfaat juga untuk keluarga Indonesia. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.